Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala hadithi. Yang saya hormati para ustaz, ustazah, para guru, para kiai, tidak lupa pula yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Hikmah beserta seluruh pengurus lainnya. Yang saya hormati juga Ibu Pimpinan Majelis Taklim Al-Hikmah beserta seluruh jamaahnya yang pada kesempatan siang hari ini berkumpul bersama di masjid yang kita cintai bersama, tidak lain tidak bukan dalam rangka mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, dia pating geluduk mengkenen suara. Hah? Masih kono. Duduk radan jimbul isun. Pating geluduk bae. Kalau di mana-mana setan itu mengalir di dalam aliran darah manusia. Ternyata di Samadikun setannya ngalir di kabel-kabel. Jadi mengganggu pengajian. Sudah beres atau belum ini soundnya ini? Mana tukang soundnya mana? Jangan-jangan ke warung dan jaburan tadi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sebetulnya tidak biasa pakai kacamata. Terus kenapa Ustadz siang hari ini pakai kacamata? Lagi gaya atau gimana? Bukan lagi gaya. Ini tiba-tiba tadi malam lara mata, hadirin. Jadi saya dari kemarin ada beberapa jadwal pengajian. Saya di Simaja Utara, berikutnya di At-Taqwa. Itu tadi malam itu luar biasa sakitnya, cuma sebelah mata nih. Saya berdoa, ya Allah, semoga saja besok pas saya jadwal di Samadikun sembuh ya Allah. Ternyata loro-loroan. Kadangkala kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah, Allah menjawabnya dengan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Karena Allah tahu hakikatnya apa yang kita butuhkan. Seringkali kita menginginkan sesuatu dan kita menganggap sesuatu itu baik, padahal belum tentu menurut Allah baik. Menurut kita tidak baik, padahal menurut Allah pasti itu merupakan sesuatu yang baik. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang menurutmu itu tidak baik, padahal di sisi Allah itu merupakan sesuatu yang baik. Atau sebaliknya, bisa jadi menurut kamu itu baik, padahal menurut Allah tidak baik. Maka di sini kita orang yang beriman hanya diwajibkan untuk menerima semua kudrat iradat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun manusia digambarkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sifatnya yang senang mengeluh, yang senang ngeresula, yang senang gelendeng. Pas wayahe blenak ngeluh beli mandek-mandek, pas wayahe enak meneng bae kayak kucing oli iwak. Manusia giliran nggak enak dia, ya Allah apa salahku, apa dosaku, jadi Gusti Allah akeh dosa lu. Maka di situ kita orang yang beriman jangan kebanyakan mengeluh, jangan kebanyakan berkeluh kesah, pasrah kepada Allah. Ya Allah, saya nerima semua keputusan darimu ya Allah, walaupun ini pahit saya terima, sebab saya yakin pasti di balik semuanya itu ada sesuatu yang indah yang Allah siapkan untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itu alasannya Pak, kenapa saya pakai kacamata hari ini. Asli rada ruwet mulane sing mau mekenen maning. Tadi saya habis sholat di musolah Al-Kyutuk di Petilasan seberang jalan. Ternyata kedengeran suara pengajian. Aja-aja ning kene nih ceramah nih. Ternyata saya benar dugaannya ada yang ngejemput Kang Pandi. Ternyata satu kampung sama saya pada bae wong anjatane. Alhamdulillah. Memang orang dermayu di mana-mana ada, Pak. Saya ceramah di Sulawesi Tengah, di Palu, naik pesawat 2,5 jam. Belum perjalanannya 9 jam perjalanan daratnya. Pas nyampe sana, ketua KUA-nya, ketua kantor urusan agama di sana pada bae wong dermayu, wong anjatan, ang waras taang. Bisa ngomong bahasa anjatan, isun ge pada bae wong anjatan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa maning mung sama dikut. Bahkan saya pengajian di Makassar, Sulawesi Selatan, Maros, Goa, Makassar, dekat dengan Stadion Karebosi. Saya setelah pengajian biasa jalan-jalan nyari makanan. Pas di pinggir jalan di pasar kedengeran suara tarling cerbonan Dian Anik. Dalam adik ya, ning Makassar ana suara wong nyetel tarling cerbonan Dian Anik. Pastilah kemana wong Cirebon, lamun beli wong Cirebon, wong Dermayu. Saya cari. Wah, kieu ki wong dagang gorengan ki. Saya langsung bilang, "Mang, tuku mang 10.000." Kaget dewe aku, "Loh, bisa bahasa Cirebon, Pak?" Isun ge wong Cirebon Dermayu pada wae. Alhamdulillah ternyata banyak saudara, banyak kawan. Walaupun nanti di hari kiamat hadirin, manusia itu dibariskan, dikumpulkan oleh Allah tidak berdasarkan domisilinya, bukan berdasarkan kedaerahannya. Manusia dibariskan oleh Allah nanti di padang mahsyar di hari kiamat berdasarkan iman Islamnya ketika hidup di dunia. Jadi nanti di padang mahsyar ini ketika semua orang sudah mati, kemudian trompet sangkakala untuk yang kedua kalinya ditiup oleh malaikat Israfil, semua dibangkitkan lagi oleh Allah, manusia dibariskan oleh Allah, tidak berdasarkan wong sama dikun barisnya sebelah kene, wong kesambi barisnya sebelah kene, wong panjunan barisnya sebelah kene. Tidak, pun pengen dihisap tak pengen pembagian BL tidak berdasarkan itu. Nanti di padang mahsyar manusia dibariskan dan dibangkitkan oleh Allah, akan tetapi semua dibariskan dan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan bagaimana keimanan dan ketakwaannya ketika ia hidup di dunia. Maka insya Allah kita semua dibariskan di belakang barisan Rasul di hari kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama. Biasanya jagatnya hujan, ternyata hari ini alhamdulillah terang benderang. Insya Allah ini merupakan tanda keberkahan yang Allah karuniakan kepada kita, kepada ibu-ibu semua, keluarga besar Majelis Taklim Al-Hikmah, termasuk juga jamaah Al-Hikmah. Insya Allah ini merupakan tanda keberkahan, tanda ridho Allah dengan apa yang kita lakukan saat ini. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil.
Setelah itu selanjutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli. Minuman yang udah dibuka minuman. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim fi sedulur Islam pada belajar agama Islam, kita bareng-bareng rajin mangkat pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad ya alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bapak lan ibu aja wani ninggal salat, amal manfaat kanggo sanguning akhirat. Sangu mati dudu beras dudu bari, sangu mati iman Islam kang manjing ati. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim fi hubbi nurul ibadaril huda Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini bisa berangkat ke tempat ini, apa yang menggerakkan Bapak Ibu sekalian mau jauh-jauh dari rumah datang ke tempat ini? Ustaz, isune duit anak ongkose mangkat ning pengajian, bukan. Terus apa Ustaz? Apa karena saya punya tenaga sehat walafiat? Tidak. Terus apa yang menjadikan Bapak Ibu sekalian mau dari rumah siang hari ini, di mana orang banyaknya istirahat, turu, scrolling TikTok, scrolling IG, scrolling Facebook, nonton TV, tapi Bapak Ibu sekalian mau datang ke tempat ini? Yang menggerakkan Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini adalah karena iman yang ada di dalam hati. Amin. Karena kalau hanya sekedar punya uang, punya modal, mohon maaf, banyak orang punya banyak uang tapi mereka berat sekali diajak untuk hadir di majelis taklim. Banyak orang diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah, akan tetapi mereka berat melangkahkan kakinya untuk menuju majelis taklim.
alim. Sehingga yang menggerakkan kita semua untuk hadir di tempat ini tidak lain tidak bukan adalah iman Islam yang ada di dalam hati sanubari. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah untuk mempertahankan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang dia lari maraton berpuluh-puluh kilometer, dia sanggup, dia shopping dari satu mall ke mall lain, dia traveling dari satu kota ke kota lain, dia camping dari satu gunung ke gunung lain, sanggup dia melakukannya. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek pada dirinya. Tapi giliran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti suara apa itu hadirin? Suara apa? Ada suara azan, langsung ngulet. Aduh, pakai pada pegel kabeh. Giliran jalan-jalan nggak ada capek-capeknya. Giliran shopping belanja nggak ada capek-capeknya. Nyari baju, nyarinya di mana? PGC. Ditunggu sama suaminya 2 jam nongol nggak dapat apa-apa. Suaminya nanya, "Mah, mana bajunya?" "Nggak ada yang cocok, nggak ada yang bagus." Lah, si terus priwe dari suaminya cari di pasar Balong. Pergi ke pasar Balong, suami nunggu 1,5 jam, nongol beli nggak apa-apa. "Mak, mana belanjaannya?" "Lah kakang cocok, lah kakang bagus." Lah sih terus priwe luru bae ning kana ning CSB. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Enggak ada capek-capeknya, enggak ada lempok-lempoknya belanja. Tapi giliran ngaji, Bu, bilang suara-suara tahun, Bu. Giliran ngaji nembe grok 15 menit bewis kesot. Ana nih kene sing kaya konon. Endi wong epet weruh. Lalu temen. Giliran belanja nggak ada capek-capeknya, giliran shopping nggak ada pegel-pegelnya, giliran solawatan baru mahalul qiyam sebentar aja wis kapan sih beli wis teman. Anak ini kan sing kaya konon. Endi wonge ben weruh. Rada penasaran gua orang mah. Ning kana-kana, ning kene sih insyaallah. Pada baik waya nemen narane konsi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang setan itu luar biasa. Ketika setan sudah mempengaruhi manusia, dijelaskan di dalam Quran surah Fatir ayat ke-8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Orang yang sudah terperdaya oleh setan, maka dia akan memandang baik perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukannya. Dia sadar bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak baik, akan tapi setan sudah mempengaruhinya sehingga ia menganggap bahwa yang tidak baik itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka memandang sesuatu yang tidak baik sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja banyak terjadi pada saudara-saudara kita sekarang ini. Kalau ada hiburan, dia walaupun hujan, walaupun gerimis, walaupun badai, tetap ia datang ke sana. Tapi giliran pengajian sudah siap-siap pakai baju, pakai kerudung, berangkat belum keluar rumah gerimis. Itu pun belum keluar badannya, baru tangannya aja nyelonong. Lah gerimis. Balik lagi, masuk lagi ke rumah, langsung WA ke temannya, "Mohon maaf Bu Haji, saya nggak bisa berangkat ke pengajian hari ini." "Kenapa sih Bu?" "Udan." Ning kana ning pada bae waya nemen narane. Subhanallah. Hadirin, itu kalau maksiat enggak ada capek-capeknya.
Pondok saya itu Pondok Abdurrahman bin Auf, singkatannya Pondok Aba. Alamatnya di Kompleks Stadion Bima. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian lagi olahraga, mampir boleh ke pondok saya. Tapi tolong laman mampir nggawa apa tak apa aja lengoan bae. Itu saya dekat Kompleks Stadion Bima. Tahu sendiri Stadion Bima itu hadirin sering dipakai untuk konser. Betul atau tidak? Sering banyak konser di sana. Sehingga saya yang mondok di situ banyak santri-santri di sana sering mendengar suara konser bledek. Suatu waktu hadirin ada konser dan kemudian terjadi hujan besar dari asar sampai maghrib. Saya dalam hati alhamdulillah bakal sepi konser lakakan peka. Tapi apa yang terjadi? Penuh hadirin. Orang datang ke konser bawa payung, bawa jas hujan, joget-joget, teriak-teriak. Kira-kira kalau pengajian bakal rame atau tidak? Kalau pengajian rame atau tidak? Nyato beli jari sungai aku. Ya Allah. Kalau konser maksiat dangdutan, nggak peduli gerimis, nggak peduli hujan, nggak peduli ada geledek sekalipun, oke gas, subhanallah. Giliran pengajian, pengen mangkatin pengajian, perhatiin, males, pengen alasan apa ya, pengen beli mangkat loh. Alasan gering, ya awak sehat. Alasan lagi ning luar kota, ya lagi ning rumah. Akhirnya keluar rumah, gerimis langitnya. Alhamdulillah, kabaran baik. Itu pun belum keluar badannya, baru nyelonong tangan be. Alah, gerimis. Manjing maning WA Bu Haji punten enggak berani, enggak bisa berangkat. Ada di sini yang kayak gitu. Endi wonge puange. Ning kana-kana, ning kene sih insyaallah. Pada baik. Wah, ya keterlaluan karena. Jadi hadirin, makanya orang yang mau hadir di majelis ilmu, mau hadir di pengajian, itu hakikatnya orang-orang pilihan. Siapa yang memilihnya? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang di dalam hatinya ta'alluq bil masajid, terpaut dengan masjid-masjid Allah, ta'alluq bil Quran, terpaut dengan Al-Quran, ta'alluq bis shalah ila Rasulillah, ta'alluq dengan salawat kepada Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dulu waktu kuliah, salah seorang guru saya, dosen saya dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Karom Abdul Hadi Al-Bayumi. Beliau menasehati saya, Fahmi, i'lam, kata beliau, ketahui wahai Fahmi, sesungguhnya Allah setiap kali menciptakan makhluknya yang begitu banyak di dunia ini, pasti Allah menciptakan makhluk-makhluk pilihan yang merupakan makhluk terbaik yang sudah ditetapkan olehnya. Beliau kemudian mencontohkan, contoh, ketika Allah menciptakan begitu banyak batu yang ada di alam raya ini, batu yang ada di langit, batu yang ada di bumi, batu yang ada di laut, batu yang ada di gunung, hanya satu batu yang ditetapkan oleh Allah dan dipilih oleh Allah sebagai batu paling mulia. Itulah Hajar Aswad namanya. Ketika Allah menciptakan begitu banyak unta, kata beliau, unta yang ada di kebun binatang, unta yang ada di Arab, yang ada di Mesir, hanya ada satu unta pilihan yang ditetapkan oleh Allah. Itulah untanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ketika Allah menciptakan begitu banyak kota yang ada di alam raya ini, ada kota Cirebon, ada kota Jakarta, ada kota Bandung, ada Las Vegas, ada California yang kemarin kebakaran di Amerika. Hanya ada 3 kota yang ditetapkan oleh Allah sebagai kota pilihan. Kota apa saja itu? Yakni Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa, Palestina. Beliau menyampaikan lagi, begitupun ketika Allah menetapkan Nabi dan Rasul. Bahkan beliau menjelaskan sesungguhnya terdapat 124.000 Nabi dan Rasul. Akan tapi kemudian Allah memilah dan memilihnya lagi hanya menjadi 313 Nabi dan Rasul. Dari 313 Nabi dan Rasul, kemudian Allah memilah dan memilihnya lagi yang terbaik menjadi hanya 25 Nabi dan Rasul.
Dari 25 nabi dan rasul, Allah memilah dan memilihnya lagi hanya menjadi 5 nabi dan rasul. Itulah yang disebut dengan ulul azmi. Dari 5 nabi dan rasul ini, Allah kemudian hanya menetapkan 1 nabi paling mulia, nabi paling istimewa, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pungkasan dari apa yang disampaikan oleh beliau, kata Syekh Haram, begitupun Allah ketika Allah menciptakan manusia khususnya yang ada di Cirebon ini, dari jumlah jutaan orang Cirebon, maka orang-orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan pengajian, cinta dengan majelis taklim, kalian semua adalah orang-orang pilihan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang jelas, yang pasti harus datang ke pengajiannya ikhlas lillahi ta'ala. Ustaz, emang ada orang berangkat ke pengajian dia enggak ikhlas? Ada. Ditanya, ibu rajin mangkating pengajian? Ya lumayan, akhirnya ginang. Rajin bu mangkatin pengajian lumayan be ning omah laka panganan ning kene ana buras karo gorengan buka tanah luwian kan gawa gowong ning omah. Ana ning kene sing kaya mengkonon. Deleng be kang gawa plastik resek paling gede tuwe wong e. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi insya Allah yang ada di sini semuanya orang-orang yang ikhlas, yang ada di sini semuanya orang-orang pilihan, yang insya Allah kelak di padang mahsyar pun menjadi orang-orang yang layak untuk berbaris di belakang barisan Rasulullah Muhammad sallallahu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita siang hari ini pengajian dalam rangka apa tadi hadirin? Dalam rangka Isra dan Mi'raj. Kalau kata orang Cirebon bilang rajaban. Lamun jare wong dermayu, rajaban lu slender. Slender yang biasa buat ngerus jalan supaya rapi. Slender, rajaban, bannya paling gede sih. Jare wong kene Isra dan Mi'raj. Kita memperingati Isra Mi'raj. Di bulan apa Isra Mi'rajnya terjadi hadirin? Di bulan Rajab. Di bulan Rajab inilah Rasulullah digambarkan oleh para sahabat. Setiap kali masuk bulan Rajab, Rasulullah sering membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Yang di belakang, yang di pojok-pojok ikutan semua sambil angkat tangannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ustaz, kenapa berdoa harus mengangkat kedua tangan? Bukan harus, hanya afdolnya saja, utamanya saja ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan. Rasulullah di saat doa beliau serius, seperti halnya ketika doa meminta hujan di dalam sholat istisqa, dan doa ketika beliau menghadapi perang Badar melawan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah digambarkan oleh para sahabatnya mengangkat kedua tangannya ketika meminta kepada Allah agar kemudian diberi
memberikan kemenangan melawan mereka. Sehingga kemudian dikatakan bahwa para ulama menjelaskan maksudnya untuk sekarang ini, kalau kita berdoa dan serius doa kita mau dikabulkan oleh Allah, bisa dilihat dari bagaimana dia mengangkat kedua tangannya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban nanti, wa ballighna Ramadhana, dan sampaikanlah umur kami sehingga kami berjumpa dengan bulan Ramadan ya Allah, wa hasil maqasidana, dan ijabahlah semua cita-cita kami. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil Ustadz, kenapa harus ada nadanya ketika berdoa? Padahal Nabi sendiri ketika berdoa nggak ada nadanya. Tapi kenapa kita ada nadanya? Allahumma barik lana. Itu hanya inisiatif para kiai, para ulama kita. Kenapa? Karena beliau-beliau tahu orang kita, khususnya orang Cirebon, kalau doa, kalau syair nggak ada nadanya, gampang lupa. Apa maning kang ning kene golongan barlen kabeh. Pas bubar barlen. Bahkan ada yang lebih parah dari barlen. Apa Pak Ustaz kune lu? Tulen. Apa Pak Ustaz tulen lu? Masih jentul bae wis barlen. Ndi wong ben weruh. Jentul, ngertiin jentul. Masih duduk saja udah lupa. Temennya nanya, mau Ustaz ceramah apa? Embuni suge kelalen ya. Pantesan ngomongnya baru gemburas karo gorengan. Orang ngerti pengajian, ngerti ceramah yang disampaikan oleh ustadz, oleh kiai, cirinya dua. Kalau enggak ngangguk kepala, geleng-geleng kepala. Jadi kalau ada orang dengarkan ceramah kemudian dia ngangguk kepala, oh, astagfirullahaladzim, masya Allah, berarti paham. Berarti apa hadirin? Paham, ngerti. Tapi kalau ada orang dengarkan ceramah pengajian, dia ngangguk beli, godek-godek beli, melongo. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama enggak paham dengan yang disampaikan. Kemungkinan kedua lagi mumet kaken pikiran. Ning kana-kana, ning kene si insyaallah. Pada baik. Wah ya golongan wong dasmet kabeh, das mumet kabeh. Tapi alhamdulillah, yang namanya kita hadir di pengajian, kita bukan diwajibkan untuk pinternya, yang diwajibkan hanya belajarnya, yang diwajibkan hanya ngajinya. Pinter tidak pinter, ngerti tidak ngerti, tidak wajib hukumnya. Yang diwajibkan adalah apa tadi hadirin? Belajar. Maka Rasulullah menyampaikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi kalau misalnya ada yang nggak percaya diri, udah saya nggak usah ikut ke pengajian. Kenapa sih Bu? Saya nggak ngerti, saya gampang lupa. Salah. Yang diwajibkan hanya belajar. Ngerti nggak wajib hukumnya. Maka yang semangat Bapak Ibu sekalian, di sini anggota majelis taklim ada berapa Bu Haji? Ada 40. Yang ada di sini saja ada 40. Alhamdulillah, semoga semakin bertambah. Allahumma amin ya rabbal. Ibu-ibu yang belum ikut pengajian diajak supaya ikut pengajian. Kita berharap agar kemudian kita mendapatkan amal jariyah. Yang namanya berangkat ke pengajian hadirin, kita harus punya semangat juga dakwah. Apa hadirin? Dakwah. Jadi kalau sekarang ibu-ibu berangkat ke pengajian
sendirian. Besok harus punya cita-cita. Tetangga saya juga akan saya ajak. Saudara saya juga mau saya ajak. Kanan kiri saudara, kawan, teman akan saya ajak supaya mereka juga pada berangkat ke pengajian. Wah, ini berarti orang punya semangat dakwah. Maka Allah menyampaikan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orangnya yang ucapannya itu paling baik dibandingkan dengan ucapan orang-orang yang berdakwah? Siapa orang yang ucapannya paling baik dibandingkan orang-orang yang ucapannya selalu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka itulah orang-orang yang mempunyai ucapan terbaik. Ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu pimpinan majelis taklim, ajak bapak, ibu pada berangkat ke pengajian. Jangan lupa, insya Allah nanti hari Jumat ba'da zuhur. Pahalanya besar hadirin. Walaupun ternyata pas hari haknya yang ngumumin sakit, emahnya kumat, jadi enggak berangkat ke pengajian. Apakah dia dapat pahala hadirin? Dapat. Kenapa? Karena dia sudah mengajak orang lain untuk datang ke pengajian. Inilah yang disebut dengan amal jariyah. Maka kita harus semangat. Pengajian ini kita bukan hanya mencari ilmu, kita pun harus mempunyai cita-cita agar mengajak kawan-kawan kita yang belum ngaji supaya mereka ikut ngaji, yang belum sholat diajak mereka supaya mau sholat. Apalagi Isra dan Mi'raj, inti daripada Allah memperjalankan Rasulullah pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya adalah Allah memberikan oleh-oleh kepada umat ini berupa sholat 5 waktu. Intinya itu, bukan yang lain. Dan ingat, sholat 5 waktu itu sudah melalui proses negosiasi yang panjang. Lamun jare uang Cirebon sih wis dianyang berkali-kali ning Kanjeng Nabi. Sebelum ditetapkan sholat 5 waktu yang diwajibkan berapa waktu hadirin? Sebelum 5 waktu berapa waktu? 50 apa 50? Ih, teman. Pada baik. Sebelum ditetapkan sholat itu 5 waktu, itu 50 waktu. Tapi ditawar oleh Rasul, ya Allah, ya Rabb, dikurangi lagi dong. Akhirnya berkurang. Hingga Allah kemudian memutuskan harga pas sehari semalam 5 waktu sholat. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Maka kita orang yang beriman, yang mengaku umat Nabi Muhammad, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai isun, Pak Ustaz, isun sih sholatnya maghrib karo isya baik, subuh priwe, yaiku priwe maksudnya. Ustaz, saya sih sholatnya zuhur saja. Itu juga kalau di kantor, di tempat kerja. Nah, apa sih? Ya soalnya belenak karo pimpinan batur-batur pada sholat, masa isu beli sholat. Jadi asare priwe, yaiku. Janganlah kita mengaku orang beriman, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Serepot apapun kita, bahkan ketika kita dalam keadaan sakit sekalipun, kewajiban sholat 5 waktu tidak gugur bagi diri kita. Ustaz, saya nggak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Ustaz, duduk ke pating kerecok be, ya kan ya Ustaz, boleh sambil tidur berbaring. Ustaz, berbaring juga pada belenak kabeh awak rematik ya kumat. Ustaz, boleh pakai bahasa isyarat, cukup menggerakkan tangan Allahu Akbar. Ustaz, bahasa isyarat juga nggak bisa, boleh pakai kedip-kedip mata. Ustaz, kedip-kedip mata ge beli bisa, ya wis kudu di sholat tuh kayaknya wis kudu dikubur kayak mangkona. Pakai alasan. Jangan. Selesai pengajian ini, masjid ini harus semakin ramai.
yang berjamaah semakin banyak, yang datang ke pengajian pun semakin banyak. Itu artinya pengajian Rajab ini termasuk pengajian yang sukses terlaksana. Alhamdulillah. Nanti selesai pengajian ini ada laporan, Ustadz, alhamdulillah Masjid Al-Hikmah setelah bubar pengajian Rajab Pak Ustadz ceramah di sana sampai jaba-jaba Pak Ustadz. Apa ya jamaah tak dudu sendale. Di sendal jamaah ya kan sholat ramai. Alhamdulillah. Ustaz, saya berat Ustaz, jaga teh lagi udan ngericek kayak mengkenen pangkating masjid ku kangelan wis aja kakean alasan. Ingat hadirin, Cirebon kemarin diguyur hujan tidak berhenti-berhenti, bahkan di beberapa tempat terkena dampak banjir. Nggak tahu di Samadikun banjir atau tidak? Banjir, bener. Bener sampai sini banjir. Subhanallah. Saya tanya, kira-kira itu hukuman dari Allah atau bukan hadirin? Saya tanya, itu hukuman dari Allah bukan? Cirebon dikasih banjir sama Allah, itu azab dari Allah atau bukan? Saya berani mengatakan bahwa itu adalah azab, itu adalah hukuman dari Allah. Ustaz, berarti kalau seperti itu Allah benci dong dengan orang-orang Cirebon ini. Bukan hanya karena benci. Kadangkala Allah menghukum seseorang bukan karena Allah benci kepadanya, tapi karena Allah sayang kepadanya. Seperti halnya ibu-ibu, ada orang tua, ada yang jadi guru. Guru menghukum murid, biasanya guru menghukum murid karena benci atau bagaimana itu ke murid? Karena sayang, muridnya rada batek, rada blubut, rada glodok, dihukum sama gurunya, bukan karena guru benci kepada itu murid. Begitupun seorang ibu, seorang ayah menghukum anaknya, apa karena dia benci kepada anaknya? Tidak, justru karena sayang dia kepada anaknya. Sehingga ketika anaknya melakukan kesalahan, maka orang tua akan memberikannya hukuman. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan dia peringatan agar kemudian tidak mengulanginya lagi. Begitupun kita hadirin, Cirebon dilanda banjir hebat luar biasa. Ada 2 mobil yang hanyut sampai remek bebek, remeknya sih temen bebek iki. Di wilayah mana itu hadirin? Di wilayah Pleret, di wilayah Watu Belah. Saya ngelihat di Facebook Koci, komunitas orang Cirebon. Ya Allah, mobil semuanya bagus. Lah kakangku yang coba nolongi tak priwe. Nggak ada. Itu baru kiamat kecil hadirin. Itu baru kiamat sugro, apalagi kiamat kubro. Kiamat itu ada 2, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, yang tujuannya Allah mengingatkan kepada kita agar kemudian kita bertaubat kepadanya. Lamun jare wong Jawa supaya kita pada eling ning Gusti Allah. Walanudziqannahum adzabul adna qabla adzabil akhirati la'allahum yarji'un. Dan pasti kami akan menimpakan azab dunia kecil saja kata Allah, qabla adzabil akbar, sebelum datangnya azab yang lebih besar. Tujuannya apa? Allah memberikan azab, memberikan hukuman kepada kita, la'allahum yarji'un, agar manusia mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang benar, orang yang masih ada imannya, Allah berikan banjir, rumahnya kebanjiran, barang-barangnya banyak yang kebanjiran, kendaraannya banyak yang rusak, harta bendanya banyak yang hilang. Orang yang masih ada imannya, Allah timpakan malapetaka kepada dirinya. Dia kemudian perbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya malas ke masjid, dia semangat datang ke masjid. Yang sebelumnya malas baca Quran, dia kemudian tiba-tiba semangat baca Al-Quran. Kenapa? Dia sadar, saya sedang ditegur sama Allah. Saya sudah terlalu jauh meninggalkan Allah. Saya sudah terlalu lama
lama meninggalkan Allah, sehingga Allah mengingatkan saya dengan caranya. Padahal sebelumnya Allah mengingatkan kita dengan caranya yang lemah lembut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jawa aja disangka asar, dia durung asar masih pengajian, lagi ceramah contoh gini sih. Allah sebelumnya mengingatkan kita dengan caranya yang begitu indah. Ayo pada sholat, betul? Ayo pada sholat, betul? Allah mengingatkan kita dengan begitu indah. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak mempedulikan panggilan Allah. Akhirnya Allah memanggil kita dengan caranya. Allah turunkan banjir bandang kepada kita. Dan banyak orang kemudian ingat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang gak pernah ke masjid tiba-tiba datang ke masjid. Yang gak pernah ke musola tiba-tiba datang ke musola. Musola masjid tiba-tiba ramai. Ditanya ke masjid rame temen banjiran nih. Iya wong pada ngungsi kabeh. Ya Allah, hadirin, kita ini diingatkan sama Allah baik-baik. Ibarat kita sebagai orang tua mengingatkan anak kita dengan baik-baik, dengan penuh kasih sayang. Cung, jangan begitu ya. Jadi anak yang baik. Kalau mau main izin dulu. Jangan main jauh-jauh. Kita penuh dengan kasih sayang mengingatkan mereka. Ternyata mereka, anak-anak kita, nggak peduli dengan apa yang kita sampaikan. Diingatkan lagi baik-baik, nggak peduli lagi dengan apa yang kita sampaikan. Akhirnya apa yang dilakukan kita sebagai orang tua? Marahlah kita. Tidak lagi dengan menggunakan kata-kata untuk mengingatkan mereka, melainkan mengambil satu bilah kayu dan ngejar mereka. Bocah blog beli kena diwarai gini. Begitupun Allah. Allah mengingatkan kita dengan baik-baik agar kita sholat, agar kita ibadah. Tapi kata Allah, beli kena dimelas, dipanggil baik-baik beli ngejawab, suruh pada sholat nggak mau, cara beli kayak mengkonon. Allah turunkan musibah kepada manusia, maka barulah banyak manusia yang kemudian sadar bahwa begitu lemah dia di hadapan Allah Subhanahu. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullah, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Rahman, astaghfirullahaladzim, ya Rahim, astaghfirullahaladzim, 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 ya Rahman,
astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Rahman, astaghfirullahaladzim. Ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu namanya kalimat istighfar. Kalimat apa hadirin? Istighfar. Kalimat istighfar itu kalimat permohonan ampun kita kepada Allah. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Ketika kita semua salah dan dosanya diampuni oleh Allah, insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Itu kalimat istighfar. Di dalam Islam ada istilah-istilah. Ada kalimat istighfar bunyinya astagfirullahaladzim. Ada kalimat tahlil bunyinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kalimat tahlil. Kalimat apa hadirin? Tahlil. Ada lagi kalimat tasbih bunyinya subhanallah. Ada kalimat tahmid bunyinya alhamdulillah. Ada kalimat tahlil apa tadi bunyinya? La ilaha illallah. Ada kalimat takbir bunyinya Allahu Akbar. Kalau digabung subhanallah walhamdulillah kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik yang orang yang sering mengucapkannya menandakan bahwa ia termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasakan kita latahnya latah yang baik. Kita jalan kemudian kita kepleset, astagfirullahaladzim. Kita jalan kemudian ada anak cucu yang ngagetin. Ya bohongkan temen, wong ngaji ceramah ditinggal turu, enak. Dikagetin sama cucu, astagfirullahaladzim. Ini ciri orang soleh. Ini ciri ibunda yang solehah. Ketika dia terkejut, maka yang keluar kalimat dari lisannya adalah kalimat thayyibah. Ustaz, emang ada orang yang ketika latah keluar dari mulutnya bukan kalimat-kalimat yang baik? Ada. Bahkan bukan hanya ada lagi kaget metue copot. Bahkan bukan hanya itu, wong Cirebon ingone metu kabeh. Sing ngarane Riki. Jangan. Kita biasakan diri kita keluar dari lisan kita kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Kalau enggak istighfar ya tahlil, kalau enggak tahlil ya tasbih, kalau enggak tahlil tasbih ya tahmid, ataupun kalimat-kalimat thayyibah lainnya yang insya Allah sampai di akhir hayat kita, kalau kita terbiasa mengucapkan kalimat yang baik, kita ketika dalam keadaan sakaratul maut, anak cucu menalkin kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyebut la ilaha illallah, mudah mengucapkannya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa melafalkannya. Tapi kalau orang
orang yang tidak terbiasa melafalkannya. Pengen mati lagi cengap-cengap. Anak mantunya di samping bisikin, "Ma, nyebut, ma, nyebut." But. Kok nyebut mau nyebut but. Kenapa? Karena dia tidak tahu dan tidak terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka Bapak Ibu sekalian, biasakan kalimat-kalimat itu keluar dari lisan kita. Insya Allah kita dimudahkan untuk mendapatkan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, sholat 5 waktunya tadi jangan ditinggal. Ada orang seneng nyebut tapi nggak sholat, ada. Zikir dia biasa tapi nggak sholat, ada. Sholatnya males-malesan, ada. Banyak alasan meninggalkan sholat. Ada orang dagang, dia alasan sibuk. Emang wong kang sholat tuh pengangguran kabeh apa? Pada baik bapak-bapak gak sibuk tapi waspaye sholat ya sholat. Alasan sibuk beli sholat, kalau alasan sibuk sih wong edan gak pada sibuk kabeh. Esuk-esuk gawa kresek ngulon, sore gawa kresek ngetan, bahkan saking sampai sibuk kayak wong edan sampai beli sempat adus. Bapak Ibu sih sesibuk-sibuk kayak masih sempat adus. Wong edan saking sibuk kayak beli sempat. Jadi lamun alasan isune sibuk beli sholat, aja sok sibuk, anak kang lebih sibuk daripada sampean. Sapa Pak Ustaz? Wong edan. Sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ngerti atau tidak? Apanya? Terjawab ya. Dagangan sibuk, alasan bae mulanya anak saire. Repote dadi wong dagang, sembayange arang-arang. Apa maning ning waktu laris durung sembayang ngakune. Anak nih kan sing kaya ngono. Endi wonge ten weruh? Rada penasaran, durung sembayang ngakune ning kana-kana ning kene insyaallah. Pada bae, wah ya keterlaluan arane. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badriyah. Wong dagang alasan sibuk, lamun laris durung sembayang akune wis. Lamun wong kabupaten sing akeh sawah akeh tani alasan tani sembayang sering kari tandur sembayang diundur ning kana-kana ning kene sila wong tani. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil. Wong dagang wis, wong tani wis. Apa ya enaknya siji? Tukang ojol, tukang ojek endah temen. Repote dadi tukang ojek, sembayange gejelek. Apa maning sing numpak wong
ayu ana dan malagemuyu. Ana nih kan segala mohon. Di wong wah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil Rasulillah wa kulli mujahidi lillahi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikama wa min hamiu wa min bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sengaja saya setiap kali pengajian Isra dan Mi'raj saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana Isra Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, setelah dari Masjidil Aqsa kemudian dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Tidak. Kenapa? Karena saya yakin semua Bapak Ibu sekalian sudah pada tahu kisah itu. Saya hanya sering menekankan kepada para jamaah dimanapun saya ceramah ketika bulan Rajab tiba, yakni terkait sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu hadirin, karena itu merupakan bekal utama bagi kita agar kemudian kita dianggap sebagai umat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ini mengaku umatnya Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah enggak mengakui kita sebagai umatnya. Jangan sampai kita mengaku sebagai hamba Allah, ternyata Allah tidak menganggap kita sebagai hambanya. Ketika itu terjadi, maka bakal celaka seseorang. Kenapa? Karena ia bakal dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Jadi saya ini hamba Allah. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Kata Allah, kalau kamu mengaku sebagai hambaku, kamu harus tunduk dan patuh dengan aturan-aturanku. Kamu harus nurut dengan syariat-syariatku. Ada orang aku, saya ini umatnya Rasulullah. Nanti di hari kiamat Rasulullah melihat, bener nggak kamu umat saya? Dilihat bagaimana nurut atau tidak dengan ajaran-ajaran saya. Tapi ternyata tidak nurut, tidak mau ngikut. Maka jangan harap Rasulullah akan menganggap kita sebagai umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sholat 5 waktu jangan ditinggal. Ada musola, ada masjid. Alhamdulillah kita semua dikaruniai tempat yang indah, tempat yang bagus. Walaupun di sini ada anak-anak kecil, mohon maaf. Nanti kalau ada anak kecil berangkat ke masjid, ke musola, mereka mainan, lari-lari, jangan dimarahin. Kalau mau ingatkan dengan cara yang baik. Aja di sebelah karo saja dah. Anaknya siapa yang dong temen beli guru putu dewe. Ya. Jangan. Saya memaklumi anak-anak kecil yang mereka lari-lari ketika di masjid. Kenapa? Karena barangkali rumah dia sempit sehingga dia tidak bisa lari-lari di rumahnya. Ketika main ke masjid Al-Hikmah ternyata luas. Mereka melihat ini seperti lapangan futsal. Bledok. Kita nasihati baik-baik, kita bimbing mereka baik-baik, kita doakan mereka baik-baik. Doanya Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil
ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi selesai pengajian ini, sampaikan apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada anggota keluarga yang belum sholat, ingatkan mereka, nasehati mereka. Ibu-ibu suaminya belum sholat, ingatkan, Pak aja makayu bae, udah makayu bae, duit di mana sholat. Wong pleret ngomong kayaknya saya cuman ngomongnya. Ingatkan, Pak, jangan cari uang terus. Sholat, Pak, sholat. Ya wis, apang kau baik? Di kapan apang kau baik? Sholat, Pak. Saya mau keluarga saya semua di sini berkumpul kembali di dalam surga. Mau kumpul sama suami, kumpul sama anak, kumpul sama cucu, semua berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Kira-kira kita pengajian sampai jam 6 maghrib siap atau tidak? Saya ceramah sampai jam 6 siap? Enak banget siap. Ya isune pegel ngomong sampai jam 6. Tenang bae Ustaz, ana jaburane pegel ge. Jaburan ge cuma pajangan bae. Pajangan bae. Saya kalau ceramah di mana-mana biasa ada makanan, ada buah, kadang-kala ada nagasari, ada lemper, ada buras. Saya bilang ini pajangan. Bukan Pak Ustaz, bener buat Pak Ustaz. Beli pajangan. Privasi Pak Ustaz. Sebab enggak mungkin saya ceramah sambil makan lemper. Enggak ada ceritanya penceramah sambil makan jeruk. Jadi bobot. Enggak ada. Yang ada akhirnya ya lamun anak resep ya digawa. Panitia belinya dia akan resep ya kayak tergawan. Ini kawan saya ini Pak Haji Cecep. Beliau luar biasa membangun musolah di Petilasan itu Pak. Ya, Petilasan, mohon didukung, mohon disupport sama Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada anak muda, anak-anak remaja yang belum ngaji, silakan ngaji di sana. Ada makam keramatnya. Saya main ke Pak Cecep, Pak Cecep dia makam keramat dia jero apakah be Pak Cecep? Tenang be Pak Ustaz, duduk kuburan manusia. Kuburan apa? Kuburan senjata. Alhamdulillah. Mau nih rada deg-degan isu. Ustaz je wedian, ya wedian lo kayak mengkono. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini pajangan. Apa hadirin? Pajangan. Oh boleh dibungkus? Ya, wis terlambat pengen selesai pengajiannya. Akhir-akhirnya sih selesai pengajian, panitia bilang, Pak Ustadznya nggak doyan ya, Pak Ustadznya nggak doyan. Padahal bukan saya nggak doyan, keder mangan nih. Ceramah, dia masih dibungkus plastik kayak gitu. Iya, kangaran pajangan gue kayak gitu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga semuanya sehat. Semoga semuanya semangat untuk sholat, hadir ke majelis taklim. Mohon maaf lahir dan batin saya ucapkan, barangkali tausiah saya kurang maksimal, tausiah saya kurang baik, ada salah-salah kata. Di awal saya sampaikan mohon maaf, saya nggak biasa pakai kacamata, tapi hari ini saya pakai kacamata. Napa alasannya Pak Ustadz? Saking gaya, gaya, duduk gaya, lagi lara mata, keder. Minta doanya semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Karena banyak jadwal-jadwal lain yang ngantri. Setelah ini ada lagi, nanti besok ada lagi terus. Begitupun Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Barangkali ada kawan, saudara, keluarga yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah ganti semua dengan berbagai kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin.